Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Baik ikhwan sekalian, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini di sini kita akan kembali melanjutkan kajian kitab kita dari kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Fikih perbandingan mazhab ya, dari kitab karya Imam Ibn Rushd Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala alaih. Sekarang kita sudah masuk pada kasus yang ketiga ya, hal-hal yang diperselisihkan di tengah-tengah para ulama terkait dengan permasalahan-permasalahan hukum fikih di dalam ibadah. Sekarang kita sudah masuk pada al-mas'alatus salisah, permasalahan yang ketiga, yaitu hukmul madmadati wal istinsyaq fil wudu'i. Ini yang kita akan bahas, yaitu hukmul madmadah, hukum berkumur-kumur, wal istinsyaq, dan memasukkan air ke dalam hidung, fil wudu'i, ketika kita melakukan wudu. Kita lihat di sini tahriru mahallul khilaf, letak persamaan hal-hal yang disepakati, kemudian ada hal-hal yang diperselisihkan di tengah-tengah para ulama. Yang pertama yang disepakati adalah para ulama telah ittafaqu, mereka telah bersepakat ala wujubi, atas wajibnya guslal wajhi, membasuh wajah, fil wudu'i, ketika kita berwudu. Jadi berwudu itu seluruh ulama sepakat bahwa itu adalah hukumnya wajib. Iza kuntum ila sholati fa'agsilu wujuhakum. Dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6 ya. Iza kuntum ila sholati fa'agsilu wujuhakum. Apabila kalian hendak melaksanakan salat, fa'agsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian. Nah, berdasarkan ayat ini maka mereka seluruh ulama sepakat bahwa membasuh wajah ketika melakukan wudu itu adalah hukumnya wajib. Tidak ada khilaf di sini, tidak ada perselisihan pendapat terkait dengan permasalahan ini. Wa ikhtalafu fi wujubil madmadati wal istinsyaq wal khilafu ala salasati aqwalin ya. Nah, letak perbedaan pendapat mereka adalah wakhtalafu, mereka telah berselisih pendapat fi wujubi, terkait dengan wajibnya al madmadah. Madmadah itu berkumur-kumur, wal istinsyaq, memasukkan air ke pangkal hidung. Ini mereka perselisihkan bagaimana hukumnya ya. Wal khilafu ala salasati aqwalin. Nah, di sini ikhwan sekalian, terdapat 4 perbedaan pendapat di tengah-tengah para ulama terkait dengan hukum madmadah wal istinsyaq, hukum berkumur-kumur dan beristinsyaq, memasukkan air ke hidung ini. Di sini ada 4 perbedaan pendapat di tengah-tengah para ulama. Al-aqwal wa nisbatuha. Kita lihat al-aqwal wa nisbatuha. Pendapat siapa dan dinisbatkan kepada siapa pendapat tersebut. Pendapat yang pertama di sini ada 3 ya, ada 3 pendapat. Yang pertama yaitu mereka berpendapat al-madmadah wal istinsyaq sunnatan ya. Jadi berkumur-kumur dan beristinsyaq kata mereka adalah sunnatan, 2 perkara yang disunnahkan. Dan pendapat ini dipegang oleh Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala alaihi. Kemudian pendapat yang kedua, mereka mengatakan bahwa al-madmadah wal istinsyaq fardhan ya. Berkumur-kumur dan memasukkan air ke pangkal hidung adalah hukumnya wajib, fardu. Dan ini pendapat yang dipegang oleh Imam Ahmad, Ibnu Abi Layla, kemudian jami'atu min ashabi Daud ya, sekelompok dari mazhab Az-Zahiri, yaitu Daud Az-Zahiri. Kemudian pendapat yang ketiga, mereka mengatakan bahwa al-madmadah sunnah, berkumur-kumur itu hukumnya sunnah. Wal istinsyaq fardun, sementara beristinsyaq, memasukkan air ke dalam hidung, itu hukumnya wajib. Nah, jadi mereka di sini membedakan, untuk kumur-kumur itu hukumnya sunnah, sementara memasukkan air ke dalam hidung itu hukumnya wajib. Nah, ini dipegang oleh pendapat Abu Thawr ya, Abu Thawr Al-Baghdadi ya, salah satu mufti di kota Baghdad. Kita sudah jelaskan sebelumnya siapa itu Abu Thawr Al-Baghdadi. Kemudian jami'atu min ahli zahiri, dari sebagian kelompok dari mazhab Zahiri.
Sababul khilaf, apa yang menjadi sebab terjadinya khilaf perselisihan di tengah-tengah para ulama terkait dengan hal ini, yaitu mereka berselisih pendapat hal sunan al waradat fil madmadati wal istinsaq, apakah hadis-hadis yang datang fil madmada wal istinsaq terkait dengan berkumur-kumur dan beristinsaq ini ziyadatun, apakah dia hanya sebagai tambahan saja, taqtadi ma'aridatu ayatil wudu, apakah dia tambahan yang kemudian bertentangan dengan ayat wudu, aula taqtadi, atau dia tidak bertentangan dengan ayat wudu. Maksudnya gini, apakah dia sebagai hanya tambahan saja ataukah dia memang masuk dalam ayat wudu tersebut tentang wajibnya kita berkumur-kumur dan beristinsyak, yaitu masukkan air ke dalam hidung. Jadi letaknya mereka adalah cara memahami ayat Quran surat Al-Maidah ayat 6. Ya, ini apakah dia masuk di ayat tersebut atau dia hanya sebagai tambahan saja yang tidak ada hubungannya dengan ayat tersebut. Nah, mari kita perhatikan al-adillatu, dalil-dalil yang dibawakan oleh tiga pendapat ini. Pendapat yang pertama tadi mereka mengatakan bahwa madmada wal istinsyak sunnatan. Berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung itu adalah dua perkara yang disunahkan. Tadi pendapat dipegang oleh Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i. Dalil mereka mengatakan ayatul wudu, adapun terkait dengan ayat wudu, iza kuntum ila salati fa'aghsilu wujuhakum, apabila kalian hendak melaksanakan salat maka basuhlah wajah kalian. Ya, maksud dari ayat ini adalah minha ta'silu hukmil wudu'i. Ya, ini dia ayat ini merinci ya hukum terkait dengan wudu. Wa tubayyanuha, dan menjelaskannya. Fatahmilu sunnatan, maka ini mengandung perintah sunnah al ahadits, berdasarkan hadis-hadis yang datang fil madmada wal istinsyak alal mandub, maka hukumnya madmada wal istinsyak itu adalah hukumnya mandub, hukumnya sunnah ya. Mereka memasukkan hukumnya sunnah, maksudnya mandub itu adalah perkara yang terus-menerus dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi hampir tidak pernah meninggalkannya. Dan mereka mengatakan ini adalah sunnah yang sifatnya mandub yang terus-menerus dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang ayatnya dia mengandung perintah, tapi perintah tersebut dibawa ke dalam perintah yang sifatnya mandub, mustahab, dianjurkan sekali. Kemudian ikhwan sekalian, dalil yang kedua yang mereka bawahkan adalah hadisul musii fi sholati, terkait dengan hadis seorang yang yang rusak sholatnya, yang buruk sholatnya. Ketika kita sudah jelaskan ada seorang sahabat masuk ke dalam masjid ingin melakukan sholat, kemudian di situ dia melihat Nabi SAW dan sahabat ini dia ingin cepat-cepat ingin berjumpa dengan Nabi, maka dia melakukan sholatnya dengan cepatnya. Nah, selesai beliau sholat, sahabat ini berjumpa dengan Nabi SAW, maka Nabi mengatakan, "Shalli fa innaka lam tusalli, irji fa shalli fa innaka lam tusalli." Kembali ulang sholatmu, sesungguhnya tadi kamu belum melaksanakan sholat. Nah, sampai 3 kali sahabat ini disuruh mengulang sholatnya oleh Nabi SAW. Maka sahabat ini mengatakan, "Ya Rasulullah, saya tidak bisa melakukan lagi yang lebih baik daripada ini. Alimni, maka ajarkan aku bagaimana tata cara sholat yang baik itu." Maka di antara ucapan Nabi, ikhwan sekalian, kata Nabi, "Tawadda, berwuduhlah kamu, kama amarakallah, sebagaimana yang Allah perintahkan kepadamu." Maka ikhwan sekalian, faghassala wajhika, maka kata Nabi, basuhlah wajahmu ya. Maka dari hadis ini kata mereka, walam ya'lamuhu sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak mengajarkan kepada sahabat ini al-madmada wal istinsyak, terkait dengan madmada, berkumur-kumur, wal istinsyak. Kalau sekiranya ini perkara wajib, kata Imam Abu Hanifah, kata Imam Malik, kata Imam Syafi'i, maka pasti Nabi sudah menyebutkannya. Kalaulah berkumur-kumur dan beristinsyak itu hukumnya wajib, pasti Nabi sudah menyebutkannya ketika Nabi menyuruh orang yang musyi, orang yang rusak sholatnya tadi untuk juga berkumur-kumur dan beristinsyak. Ini pendapat yang pertama yang dipegang oleh Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i, yang mereka mengatakan bahwa madmadah, berkumur-kumur dan istinsak itu hukumnya adalah sunnah. Kemudian pendapat yang kedua yang mereka mengatakan madmadah wal istinsyak fardhan, berkumur-kumur dan beristinsak itu hukumnya wajib.
Pendapat ini dipegang oleh Imam Ahmad, Imam Abi Layla, kemudian Jami'atu min Ashabi Daud, dan sekelompok dari kelompoknya Daud Az-Zahiri. Mereka mengatakan zahirul ayat al-wudu, ya, zahir ayat secara jelas dari ayat wudu itu menjelaskan fa'agsilu wujuhakum, basuhlah wajah kalian. Ya dulu alal wujub, ini menunjukkan wajibnya juga kita bermadu-madu dan beristinsyak, berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung, itu juga hukumnya wajib. Wa ghuslul wajhi yatanawilu zahiru wa batinuhu fayashtamilu madu-madu wal istinsyak. Karena membasuh wajah itu juga mencakup ya, namanya wajah kan apa? Hidung, mulut itu juga termasuk bagian dari wajah, ya, masuk ke dalamnya. Maka ketika seseorang diperintahkan wajib membasuh wajah, maka seluruh area anggota tubuh yang ada pada wajah itu juga hukumnya wajib dibasuh, termasuk hidung dan mulut. Ini pendapat Imam Ahmad, Ibnu Abi Layla, dan Jami'atu min Ashabi Daud. Mereka berpendapat seperti itu, hukumnya wajib. Karena sebagaimana wajibnya kita membasuh wajah, karena hidung dan mulut adalah bagian dari wajah, maka dia juga wajib untuk dibasuh, memasukkan air ke dalam hidung. Itu namanya istinsyak. Ini dalil mereka yang pertama. Kemudian dalil mereka yang kedua adalah mudawamati sallallahu alaihi wasallam. Mudawamah, terus menerusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut. Alal madmada wal istinsyak, atas melakukan kumur-kumur, memasukkan air ke dalam hidung. Fil wudu'i, ketika beliau melakukan wudu. Mudawamah, terus menerus Nabi melakukan hal tersebut. Wa amarahu sallallahu alaihi wasallam bihi, dan Nabi secara khusus menyebutkan hal tersebut. Iza tawadda'a famadmid, apabila kalian berwudu maka berkumur-kumurlah kalian. Dan biasanya kawan sekalian, ketika kita membasuh mulut dan hidung itu satu kali basuhan, maka otomatis dua hal ini dia bersamaan. Begitu ya kawan sekalian. Kemudian pendapat yang ketiga, al-madmadah sunnatun, berkumur-kumur secara tersendiri hukumnya sunnah. Wal istinsyak, kemudian memasukkan air ke dalam hidung, itu fardun, hukumnya fardun, yaitu wajib. Jadi madmadah sunnah, beristinsyak hukumnya itu adalah fardu wajib. Ini dipegang oleh Abu Thawr, kemudian Jami'atu min ahli al-zahir. Ya. Dalil mereka yang pertama adalah istinsyak, berkumur-kumur, naqlum min amrihi sallallahu alaihi wasallam. Itu secara khusus disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perintahnya, iza tawadda ahadakum falyaj'al fi anfihi ma'an thumma liyansir. Ya. Iza tawadda ahadakum, apabila kata Nabi salah seorang di antara kalian melakukan wudu, falyaj'al fi anfihi, maka hendaknya dia masukkan ke dalam hidungnya itu ma'an, yaitu air. Dia masukkan ke dalam pangkal hidungnya air, kata Nabi, summa liyansir, istinsar. Kalau istinsyak itu artinya memasukkan air ke dalam hidung, kemudian istinsar itu artinya mengeluarkan air yang tadi sudah kita masukkan ke dalam hidung. Maka di sini dikatakan summa liyansir, kemudian setelah kalian beristinsar, mengeluarkan air tersebut. Maka mereka mengatakan fadalla ala wujubi, hadis ini menunjukkan wajibnya kita beristinsyak, yaitu memasukkan air ke dalam hidung. Lianna qawlihi mahmulun alal wujub, sebab sabda Nabi di atas mahmulun alal wujub, mengandung perintah yang wajib, kata Imam Abu Thawr dan Jami'atu min ahli zahir. Kemudian yang kedua mereka mengatakan al-madmadah, adapun madmadah berkumur-kumur, nuqallat min fi'li sallallahu alaihi wasallam, itu berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal maf'ul, dan setiap perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam mahmulun 'alan nadab, itu menunjukkan bahwa hal itu adalah hukumnya mandub, perkara yang disunahkan, bukan wajib. Ya, jadi Abu Thawr kemudian Jami'atu min ahli al-zahir ini mereka berpendapat bahwa kalau qaul Nabi itu hukumnya menunjukkan perintah wajib. Kalau perbuatan Nabi itu menunjukkan tidak wajib tapi sunnah. Memang beda ya, kalau qaul ketika ada ucapan Nabi dan ada perbuatan Nabi dan itu bertentangan, maka yang dipegang itu adalah qaul, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh melihat fi'il perbuatan Nabi. Kenapa?
Karena terkadang dalam perbuatan Nabi itu ikhwan sekalian ada perbuatan-perbuatan yang sifatnya khususiyah, itu hanya untuk Nabi saja, tidak dibebankan kepada umatnya. Contoh, ketika Nabi diwajibkan seakan-akan sholat tahajud dan sholat witir itu menjadi wajib bagi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi bagi kita umatnya tidak wajib. Jadi memang ada perbuatan-perbuatan yang sifatnya khususiyah, yang khusus itu hanya bisa dilakukan oleh para nabi dan para rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kita pegang adalah qaul beliau, bukan perbuatan mereka. Perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kata mereka. Maka ikhwan sekalian, dari tiga pendapat ini, yang pertama mengatakan madu-madu dan istinsyak adalah hukumnya sunnah, yang kedua mengatakan hukumnya wajib, dan yang ketiga mengatakan bahwa berkumur-kumur hukumnya sunnah dan secara khusus memasukkan air ke dalam hidung adalah hukumnya wajib. Ar-rajih, manakah yang lebih kuat dari tiga pendapat di atas? Maka dikatakan di sini oleh Imam Ibn Rushd al-qaulul awwal, yaitu pendapat yang pertama, yaitu pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i. Apa pendapat yang pertama tadi? Mengatakan al-madmadah wal istinsyak sunnatan. Jadi madmadah, berkumur-kumur dan beristinsyak itu adalah hukumnya sunnah, bukan wajib. Likuwati adillatuhum, karena kuatnya dalil-dalil yang mereka bawakan minal kitabi was sunnah, yaitu terdapat dalam Al-Quran dan sunnah, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tahmilu ahadits, dan hadis-hadis yang mereka bawakan itu mengandung fil amril madmadah wal istinsyak alal istihbab. Jadi hadis-hadis yang mereka bawakan datang perintah yang menyuruh kita untuk bermadmadah wal istinsyak alal istihbab. Dia wa tahmilu, dia mengandung perintah yang dimustahabkan, dianjurkan, disunahkan, bukanlah perintah yang sifatnya wajib. Maka ikhwan sekalian, samaratul khilaf, apa konsekuensi ketika antum berpegang kepada pendapat yang kedua, pendapat yang ketiga dan pendapat yang keempat? Antum misalnya bermazhab Syafi'i, maka apa konsekuensinya kalau berpegang dengan pendapat Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah? Maka konsekuensinya yasihu wudu, sah wudu antum min tarkil madmadah wal istinsyak, meskipun kamu tidak berkumur-kumur dan beristinsyak, memasukkan air ke dalam hidung, tetap sah wudu yang kamu lakukan. Kemudian yang kedua, kalau kamu berpegang dengan pendapat Imam Ahmad, kemudian Imam Abi Layla dan Jami'atu min Ashabi Daud, yaitu sekelompok dari mazhabnya Daud Az-Zahiri, maka konsekuensinya adalah yubtilu wudu, batal wudu antum min tarkil madmadah wal istinsyak. Kalau kamu berwudu tidak berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung, maka wudumu tidak sah. Kalau berpegang dengan pendapatnya Imam Ahmad, Ibnu Abi Layla dan Jami'atu min Ashabi Daud. Kemudian untuk pendapat yang ketiga, konsekuensinya kalau kamu berpendapat dengan pendapatnya Abu Sawur, kemudian Jami'atu min Ahli Zahir, yaitu yubtilu wudu, akan batal wuduhmu min tarkil istinsyak, kalau kamu tidak memasukkan air ke dalam hidung. Wa yasihu wudu, dan sah wuduhmu min tarkil madmadah, kalau kamu tidak berkumur-kumur. Karena mereka hanya mewajibkan saja istinsyak, tapi berkumur-kumur itu adalah hukumnya sunnah. Mereka mengatakan bukanlah hal yang diwajibkan. Marajiul masalah, ya, kitab rujukan. Ya, kalau antum mau melihat perbedaan ini, merujuknya kepada kitab yang mana? Pertama adalah Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, halaman 26 jilid 1. Kemudian kitab Al-Hidayah halaman jilid 1 halaman 23. Kemudian Wa Bada'is Sana'i jilid 1 halaman 208. Kitab At-Tafri' jilid 1 halaman 191. Kemudian kitab Al-Ma'unah jilid 1 halaman 17. Wa Nihayatul Matdub jilid 1 halaman di sini berapa ini? 66 ya. Kemudian kitab Wal Bayan ya, jilid 1 halaman 111. Kemudian kitab Al-Mughni jilid 1 halaman 166. Kemudian Wal Insaf, kitab Al-Insaf yaitu halaman jilid 1 halaman 281, dan kitab Syarah Ibnu Zahim halaman 50-53. Ini ya ikhwan sekalian untuk kasus yang ketiga, yaitu hukmul madmadah wal istinsyak fil wudu, hukum berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung
adalah di antara hal-hal yang diperselisihkan di tengah-tengah para ulama. Semoga bermanfaat. Akhirnya kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.